Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman yang sedang menonton video ini di rumah dan dimanapun, semoga diberikan kebahagiaan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Hasbani akan mereview materi mengenai 12 pertemuan, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbahasa. Oke, baik, mari kita saksikan pembahasan 12 materi. Materi yang pertama yaitu seluk-beluk menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan yang mencakup mendengarkan, mengidentifikasi bunyi bahasa, menginterpretasi, menilai, dan mereaksi atas makna komunikasi yang telah disampaikan pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan, sehingga penyimak memahami serta mengetahui makna yang telah disampaikan oleh pembicara. Nah, ada tahap-tahap menyimak. Menurut Logan dan Loban, ada 5 tahapan dalam proses menyimak, yaitu yang pertama, yaitu ada tahap mendengarkan atau hearing. Yang kedua, yaitu ada tahap memahami atau understanding. Yang ketiga, yaitu ada tahap menginterpretasi atau interpreting. Yang keempat, itu ada tahap menanggapi atau responding. Dan yang kelima, yaitu ada tahap evaluasi atau evaluasi. Selanjutnya yaitu ada ragam menyimak. Ada 3 model ragam. Yang pertama yaitu menyimak secara pasif. Penyimak tidak melakukan evaluasi terhadap pesan-pesan pembicara, tetapi hanya mengikuti pembicaraan. Yang kedua yaitu menyimak secara kritis. Menyimak dengan cara ini bertujuan untuk memahami, mengingat, dan menafsirkan setiap yang didengarkan. Nah, yang ketiga yaitu menyimak secara aktif. Menyimak ini tidak hanya dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa seseorang sedang menyimak dan peduli terhadap apa yang dikemukakan pembicaranya. Nah, selanjutnya itu ada tujuan menyimak. Dengan menyimak, seseorang akan mampu menyerap pengetahuan atau informasi dari apa yang ia simak. Dengan menyimak juga dapat melancarkan atau mengasah keterampilan berbicara dan menulis. Semakin baik daya atau kemampuan menyimaknya, maka seseorang akan semakin baik juga daya serap pengetahuan atau informasi yang ia simak. Materi yang kedua yaitu ada suasana menyimak. Nah, suasana menyimak dibagi 2. Yang pertama yaitu suasana defensif. Suasana defensif merupakan sikap bertahan atau mempertahankan diri. Bertahan yang dimaksudkan seperti mempertahankan sikap, pendapat, dan lainnya. Suasana defensif atau sering juga disebut sebagai suasana bertahan dapat diartikan pula sebagai suasana yang dimanipulasikan dalam pesan-pesan lisan yang mengandung maksud yang bersungguh-sungguh dan tersirat. Nah, suasana defensif terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu evaluasi, yang kedua ada mengawasi, yang ketiga strategis, yang keempat ada netral, yang kelima ada superior, yang keenam pasti dan tertentu. Nah, yang kedua yaitu suasana subvertif. Suasana subvertif merupakan sikap yang menjadikan diri kita lebih fleksibel ketika berhubungan dengan komunikasi, bukan hanya mengedepankan pendapat kita saja, melainkan pendapat orang lain. Suasana suportif adalah suasana komunikasi yang bersifat mendukung atau menjunjung, justru timbul dari pesan-pesan yang mengimplikasikan. Nah, suasana subvertif terbagi menjadi 6 juga. Yang pertama ada deskripsi, kedua orientasi masalah, yang ketiga ada spontanitas, yang keempat empati, yang kelima ekolokasi dan kesamaan, yang keenam ada profesionalisme. Materi yang ketiga yaitu ada situasi menyimak. Situasi menyimak merupakan keadaan di mana seseorang sedang melakukan simakan terhadap apa yang terjadi pada saat itu. Di tempat itu pula, situasi simakan pasti akan hadir setiap entah dengan situasi baik, buruk, nyaman, tidak nyaman, senang, dan susah, begitu seterusnya. Nah, ada macam-macam situasi menyimak, yaitu ada yang pertama, menyimak dalam percakapan diskusi. Yang kedua, menyimak dalam mendengarkan radio. Yang ketiga, menyimak dalam penyampaian informasi atau laporan. Dan yang keempat yaitu dan lain-lainnya.
Materi yang keempat yaitu berbicara. Berbicara adalah suatu penyampaian maksud, ide, pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan, sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Nah, tujuan berbicara yaitu adalah mengekspresikan pikiran, perasaan, imajinasi, gagasan, ide, dan pendapat, memberikan respon atas makna pembicaraan dari orang lain, serta menyampaikan informasi kepada orang lain. Nah, relevansi berbicara yang pertama yaitu ada pelafalan, yang kedua ada intonasi, yang ketiga ada pilihan kata, yang keempat struktur kata dan kalimat, yang kelima sistematis pembicara, yang keenam ada isi pembicaraan, yang ketujuh ada cara memulai dan mengakhiri pembicaraan, dan yang kedelapan yaitu penampilan. Materi yang kelima yaitu keterampilan berbicara. Berbicara dan menyimak merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang langsung. Keterampilan berbicara merupakan komunikasi tatap muka face to face. Berbicara dan menyimak merupakan dua kegiatan yang berbeda. Namun keduanya berkaitan sangat erat sehingga tidak dapat dipisahkan. Keterampilan berbicara diperoleh melalui menyimak. Ternyata peningkatan keterampilan menyimak akan membantu peningkatan kualitas berbicara. Seseorang yang akan memiliki keterampilan menyimak yang baik umumnya akan menjadi pembicara yang baik. Materi yang keenam yaitu aktivitas berbicara di depan umum. Keterampilan berbicara merupakan keterampilan memproduksi pikiran, gagasan, perasaan, kehendak, kebutuhan, dan keinginan untuk disampaikan kepada orang lain secara lisan menggunakan bunyi-bunyi bahasa secara teratur. Nah, aktivitas di depan umum terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, berbicara lingkup resmi atau formal. Berbicara dalam lingkup resmi memiliki arti menyampaikan informasi kepada kawan bicara dalam forum resmi dengan tema yang sudah ditentukan dan dengan adab serta kostum resmi. Contoh, pidato, debat kandidat, penyampaian materi, dan yang lain-lain. Nah, yang kedua yaitu berbicara lingkup tidak resmi atau non-formal. Berbicara tidak resmi non-formal adalah kegiatan berbicara yang tidak begitu terikat dengan aturan. Dalam hal ini yang diutamakan adalah komunikatif, yaitu pendengar dapat memahami pesan yang jelas. Materi yang ketujuh yaitu ada langkah-langkah dalam berbicara. Langkah-langkah dalam berbicara terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada tema. Tema merupakan segala sesuatu yang diuraikan atau yang telah ditempatkan ketika ingin berbicara. Maka dibutuhkan sebuah tema atau topik terlebih dahulu apa yang akan dibahas. Sehingga apa yang dibicarakan tidak berbelok arah dan akan lebih mudah untuk dipahami. Yang kedua, yaitu materi. Materi pembicaraan dapat dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk internet, media sosial, jurnal, berita, ataupun sumber-sumber lainnya. Nah, yang ketiga yaitu ada draft, rancangan atau konsep dari suatu kegiatan. Dalam keterampilan berbicara, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam draft, peran subjek dan sarana apa yang digunakan berdasarkan topik yang telah dipilih dan sudah dipersempit. Barulah disusun kerangka pembicaraan. Adapun komponen dalam kerangka berbicara ada tiga, yaitu yang pertama ada pendahuluan, isi, dan penutup. Materi yang ke-8 yaitu membaca sebagai keterampilan berbahasa. Membaca merupakan salah satu dari 4 keterampilan berbahasa. Keterampilan membaca merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa tulis yang reseptif. Keterampilan membaca yang baik membuat siswa mampu memahami apa yang disampaikan oleh penulis. Hendry Guntur Tarigan menyebutkan 3 komponen dalam keterampilan membaca, yaitu yang pertama pengenalan terhadap aksara-aksara serta tanda-tanda baca, yang kedua yaitu korelasi aksara beserta tanda-tanda baca dengan unsur-unsur linguistik yang formal, yang ketiga yaitu hubungan lebih lanjut dari A dan B dengan makna. Materi yang ke-9 yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring atau membaca dengan disuarakan merupakan kegiatan membaca yang dilakukan dengan suara yang keras.
di depan umum. Contoh peristiwa membaca nyaring adalah membaca berita, berpidato dengan teks, atau membaca indah estetik seperti membaca puisi atau membaca cerita. Nah, yang kedua, membaca dalam hati merupakan kegiatan membaca tanpa menyuarakan bunyi-bunyi sehingga dapat memahami bacaan secara lebih mendalam. Oleh karena itu, Tarigan menyebutkan bahwa membaca hati melibatkan ingatan visual seseorang. Materi yang ke-10 yaitu membaca telaah isi. Nah, pada bagian ini terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu membaca teliti, yaitu dapat dikatakan sebagai kegiatan membaca secara seksama yang bertujuan untuk memahami secara detail gagasan-gagasan yang terdapat dalam teks bacaan tersebut. Nah, yang kedua yaitu membaca pemahaman, yaitu sebagai upaya pembaca untuk memahami segala apa yang dibaca atau mengetahui makna yang terkandung dalam isi teks atau bacaan, memahami masalah atau topiknya. Nah, yang ketiga yaitu membaca ide, yaitu adalah sejenis kegiatan membaca yang ingin mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada bacaan. Membaca ide memberikan banyak manfaat bagi tercapainya tujuan pembaca yang optimal dan mampu membawa kepada peningkatan berbahasa bagi pembacanya. Materi yang ke-11 yaitu teori menulis. Menulis ialah suatu proses kreatif melahirkan gagasan dalam bentuk bahasa, tulisan dalam tujuan, seperti untuk memberitahu, meyakinkan, atau menghibur. Hasil dari proses kreatif ini seringkali disebut dengan istilah karangan atau tulisan. Fungsi utama dari tulisan adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Menulis dapat memudahkan seseorang merasakan dan menikmati interaksi, memperdalam daya tanggap atau persepsi, memecahkan masalah-masalah yang menyusun urutan bagi pengalaman dan dapat menyumbangkan kecerdasan. Materi yang terakhir yaitu materi ke-12 yaitu ada tulisan bernada. Nah, di sini terdapat 5 bagian. Yang pertama yaitu tulisan bernada akrab. Tulisan bernada akrab atau lebih dikenal dengan tulisan pribadi adalah bentuk tulisan yang memberi suatu hal yang paling menyenangkan dalam perjalanan atau pertualangan diri pribadi sang penulis. Yang kedua yaitu bernada penerangan. Tulisan bernada penerangan bersifat informatif dan membuahkan tulisan yang bersifat deskriptif atau karya tulis yang bersifat memberikan tujuan mengajak para pembacanya bersama-sama menikmati, merasakan, memahami dengan sebaik-baiknya objek, adegan pribadi atau suasana hati yang pernah dialami oleh sang penulis. Nah, yang ketiga yaitu tulisan bernada penjelasan. Tulisan bernada penjelasan biasanya disebut dengan tulisan menyikapkan. Tulisan penyikapan menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan, seperti pengklarifikasian, pembatasan, penganalisian, penjelajahan, penafsiran, dan penilaian. Nah, yang keempat yaitu ada tulisan bernada mendebat atau persuasif. Tulisan persuasif adalah tulisan argumen yang dapat merebut perhatian pembaca, serta menarik minat dan dapat meyakinkan pembaca bahwa pengalaman membaca merupakan suatu hal yang amat penting. Nah, yang terakhir yang kelima yaitu ada tulisan bernada mengkritik, yaitu kritik strike. Adalah gaya bahasa untuk menyatakan sindiran terhadap suatu keadaan atau seseorang. Kritik biasanya disampaikan dalam bentuk ironi atau sarkasme. Nah, baik teman-teman, mungkin cukup sekian ringkasan materi dari mata kuliah keterampilan berbahasa untuk memenuhi tugas akhir semester. Baik, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.